alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya. Sesungguhnya aku ini adalah Rabbmu, kata Allah. Fakhla'na alaika, maka tanggalkanlah kedua sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau sedang berada di sebuah lembah yang suci, namanya lembah Tuwa. Kemudian Allah katakan, wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilih engkau wahai Musa, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Barulah setelah itu Allah mengatakan, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ya. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada ilah atau Tuhan atau sesembahan yang berhak untuk disembah selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku, kata Allah. Pada ayat yang ke-13 atau ayat yang ke-14 ini, Allah menyuruh Nabi Musa, setelah Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa bahwa dia adalah Allah. Ya. Setelah yang sebelumnya tadinya Allah memperkenalkan dirinya dari sudut rububiyahnya. Inni ana rabbuka. Sesungguhnya aku ini adalah Rabbmu yang telah memeliharamu, yang telah menciptakanmu, yang telah menjagamu, yang telah menghidupkanmu, membagi rezeki kepadamu. Ada? Baru kemudian Allah mengatakan, innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Akulah yang harus engkau sembah. Innani anallah. Kemudian Allah tegaskan, la ilaha illa ana. Tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Kemudian Allah katakan, fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Ini perintah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan ini juga berlaku kepada seluruh umat manusia, bahwa kita harus beribadah kepada Allah Ta'ala. Ibadah itu adalah satu ungkapan yang mencakup makna yang luas, ya, yang mempunyai makna yang luas, yang mencakup seluruh perbuatan dan perkataan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang zahir maupun yang batin. Baik yang zahir maupun yang batin. Kemudian Allah menyebutkan setelah memerintah Nabi Musa untuk beribadah, Allah katakan, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Kita tahu bahwa salat itu merupakan salah satu ibadah. Di sini Allah menyebutkan ibadah secara umum, kemudian disebutkan secara khusus salat. Salat adalah satu-satunya ibadah yang saya tahu, Allahu a'lam, satu-satunya ibadah yang tidak ada uzur untuk meninggalkannya. Gak ada uzur. Sakit tetap harus salat. Perang tetap harus salat. Dalam keadaan damai tetap harus salat. Ya. Dalam keadaan sakit seseorang tetap harus salat. Dan dia memiliki waktu-waktu yang tertentu di mana seorang hamba tidak boleh mengerjakan salat itu di luar waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang juga diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersabarlah kamu dalam menyuruh keluargamu untuk mengerjakan salat. Istri kita, anak kita, anggota keluarga kita harus kita suruh mereka mengerjakan salat. Ustadz payah kali disuruh. Kau harus tetap menyuruh mereka dan bersabar. Terus aja suruh untuk mengerjakan salat. Supaya lepas tanggung jawabmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah tidak akan bertanya kepadamu tentang rizki. Karena Allah lah yang justru memberi rizki kepada kita.
Jadi bapak-bapak sekalian, ini satu musibah yang besar menimpa kita, masyarakat kita adalah kebanyakan dari masyarakat kita nggak peduli dengan sholatnya. Masjid sebesar ini di Daluh nih Kalau sholat maghrib berapalah yang datang Pak? Iya enggak? Padahal maghrib itu sudah waktunya istirahat, permulaan malam. Tapi banyak manusia menyatakan dirinya sibuk. Ya. Dalam menyuruh keluarga kita untuk mengerjakan sholat, kita harus bersabar. Kata Allah, kita harus bersabar. Sabar itu artinya kita tidak mengeluh. Sabar itu artinya kita pasrah kepada Allah, tapi tidak menyerah dengan keadaan. Sabar itu artinya kita terus berusaha. Sabar itu menuntut kita untuk tidak mengeluh, menuntut kita untuk pasrah kepada keputusan Allah, tapi dia juga menuntut kita untuk tetap berusaha. Itu namanya sabar dengan tawakal. Kalau kemudian kita bilang kita sabar, udah sabar aku nyuruh Ustaz, udahlah nggak nyuruh lagi. Itu namanya nggak sabar. Orang yang sabar itu adalah orang yang tetap senantiasa berusaha untuk selalu melakukan apa yang harus dia lakukan. Wastabir 'alaiha. Dan bersabarlah engkau di atasnya. Di atas perintah menyuruh keluarga untuk mengerjakan sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingannya kepada kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, muru auladakum bis salati li sab'in. Suruhlah anak-anakmu untuk salat pada saat usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Pukullah mereka kalau enggak mau mengerjakan salat pada saat usia mereka 10 tahun. Ya enggak, Pak? 7, udah masuk, udah genap 7 tahun, 8, 9, 10. Berarti Rasulullah memberi kita waktu 3 tahun untuk menanamkan pengetahuan kepada anak kita, kesadaran akan kewajibannya kepada Allah. 3 tahun ini waktu yang singkat? Enggak. Lama itu Pak, waktu 3 tahun itu. Seperti anak menempuh pendidikan di SMP, di SMA, 3 tahun. Maka bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang masih kecil, buat kurikulum mendidik keluarga. Karena Rasulullah memberi tenggat waktu selama 3 tahun untuk satu anak. Dari usia 7 sampai usia 10. Kalau nggak dipergunakan dengan baik, sehingga anak itu menjadi anak yang tidak ngerti sholat. Saya perhatikan beberapa masjid. Di beberapa masjid saya sholat, anak sudah badannya usia-usia SMP, Pak. Masih diposisikan sama sebahagian kakek-kakek duduknya atau berdirinya di belakang saf. Akhirnya apa? Dia main sama anak-anak yang lain. Sholatnya pun masih tingu. Main, nggak ngerti sholat sudah SMP. Nggak ngerti sholat sudah SMA. Ini musibah. Terus kita menganggap bahwa sudahlah aku nanti akan berjumpa dengan Allah dengan amalku sendiri. Padahal mereka juga tanggung jawab kita. Ingat tuh Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati. Suruhlah keluargamu untuk mengerjakan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu untuk menyuruh mereka untuk mengerjakan salat itu. Ya. Ini yang paling penting untuk ditanamkan. Karena anak yang tumbuh tidak mengerti kewajibannya kepada Rabbnya, kepada Allah yang telah menciptakannya dan memeliharanya, dia akan menjadi dewasa sebagai anak yang gak mengerti hak orang tuanya. Dia gak akan pernah melaksanakan sholat 5 waktu. Maka dia gak akan pernah berdoa. Jangankan untuk kedua orang tuanya, untuk dirinya saja dia gak sempat untuk berdoa. Ya. Dan sholat yang harus kita kerjakan itu adalah sholat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Kita diberi waktu 3 tahun untuk mendidik anak kita, untuk menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dirinya sebagai seorang hamba kepada Allah. Kalau sudah lewat masa yang 3 tahun itu, kemudian kita mendapati anak kita masih bandal, gak mau sholat, maka yang harus dilibas adalah kita. Kita yang harus dilibas, dipukul. Karena apa? Karena kita telah menyia-nyiakan waktu selama 3 tahun untuk menanamkan nilai tanggung jawab itu kepada anak-anak kita. Maka ini anak-anak sekarang ini yang bandal-bandal, yang gak mau datang ke masjid, gak mau sholat, ini orang tuanya patut dilibasin. Orang tuanya yang patut dilibasin. Karena apa? Karena mereka telah gagal menanamkan rasa tanggung jawab pada diri anak-anak mereka. Sehingga muncullah generasi-generasi yang gak tahu kewajibannya kepada Allah. Ya, keras. Ya memang harus keras kita dalam bab ini. Gak boleh lembek-lembek. Kalau lembek-lembek kita Pak, nanti anak-anak kita yang gak ngerti sholat itulah yang justru akan membuat kita menangis di dalam kubur. Sedih gak ketika kita sudah meninggal, anak kita diharapkan bisa memandikan kita, bisa menyolatkan kita, tapi dia gak bisa. Tak bisa dia. Maka ini harus menjadi perhatian kita. Harus dimulai dari diri sendiri dan dari rumah sendiri. Capek pun Ustadz menerangkan masalah ini. Sampai berbuih mulutnya. Pihak BKM membuat program ini dan itu. Kalau tidak ada kesadaran dalam diri kita sendiri untuk memulai dari rumah kita, jangan harap. Gak akan jadi itu. Ya. Dan Allah sudah mengatakan di dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Jadi kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Kita nggak akan ditanya tentang keluarga orang lain. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu kewajiban kita. Jangan sampai kita menjadi kepala rumah tangga yang nggak tahu kewajibannya. Nih, kewajiban kita adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Dengan cara apa? Mematuhi apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Salah satu perintahnya agar kita menyuruh keluarga kita untuk mengerjakan sholat. Masalah sholat ini sangat besar. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang menganggapnya sepele. Merasa dirinya sebagai orang yang muslim. Karena apa? Karena dia meyakini bahwasanya Allah itu ada. Tapi dia enggak sholat. Kalau dibilang, ayolah sholat, nanti aja belum ada panggilan. Lah tiap hari dipanggil. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Itu apa kalau bukan panggilan? Yang ianya kamu malas. Ya kan? Yang ianya mereka yang enggak mau mengerjakan sholat itu adalah malas. Kalau enggak malas, khawatirnya mereka masuk kepada penyakit yang menjangkiti iblis. Apa itu? Enggan. Sudah tahunya perintah Allah, tapi enggan melaksanakannya. Sudah tahunya itu perintah Allah. Sholat itu perintah Allah, wajib. Wajib itu kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Tahunya dia itu, tapi dia enggan melakukannya. Karena apa? Oh, karena ada pertandingan sepak bola setelah ini, misalnya. Karena ada tontonan ini dan itu, misalnya. Karena saya ada pertemuan ini dan itu dengan rekan bisnis saya, misalnya. Tapi dia tinggalkan sholatnya. Ya. Dia nggak tahu bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sampai keluar waktunya, nggak ada lagi waktu untuk mengerjakan sholat baginya.
Nggak sah sholat yang dikerjakan di luar waktunya. Kemudian orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja ini dia tinggalkan. Sesungguhnya dia telah menjadi murtad. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian yang memisahkan antara kita dengan mereka, yakni orang kafir, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah menjadi kafir. Ngeri enggak, Pak? Ngeri masalah salat nih. Tapi banyak orang menganggap ini sepele. Dan dirinya merasa beriman kepada Allah. Walaupun dia membangkang. Padahal keimanan yang seperti itu, keimanan yang maksudnya adalah percaya bahwasanya Allah itu ada, bukan keimanan itu yang menyebabkan seseorang dianggap sebagai muslim. Bukan. Karena kalau keimanan itu artinya meyakini bahwasanya Allah itu ada saja, udah sampai di situ, maka iblis pun beriman. Karena dia meyakini bahwasanya Allah itu ada. Bahkan dia meyakini dan menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan dirinya dari api dan menciptakan Adam dari tanah. Tapi bukan karena iblis tahu siapa yang menciptakannya, lantas dia dianggap sebagai seorang muslim. Dia dianggap sebagai makhluk yang kafir. Kenapa? Karena dia enggan dia melaksanakan perintah Allah. Wastakbara, dan dia kemudian sombong. Dengan cara apa? Menolak perintah Allah dan menghina Adam alaihissalam di hadapan Allah. Jadi kekafiran iblis itu didapatkan oleh iblis karena keengganannya untuk mematuhi perintah Allah. Karena kesombongannya di hadapan Allah sehingga dia menolak apa yang diperintahkan Allah kepadanya untuk sujud kepada Adam, ditambah lagi dia menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Itu sebab iblis dicap sebagai makhluk yang kafir. Bukan hal yang lain. Dia tidak dianggap beriman. Dia tidak dianggap patuh kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena dia tahu siapa yang menciptakannya. Tidak. Kalau kita tarik ini ke kehidupan kita, maka kita akan banyak temukan bahwa banyak iblis-iblis berwujud manusia. Iblis saat ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk?" Apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak mau sujud saat aku perintahkan untuk sujud kepada Adam? Dia bilang, "Ana khairum minhu." Aku ini lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Ini jawaban iblis nih. Yang oleh sebab itu Allah mengusir dia. Allah mengusir iblis. Lah sekarang pertanyaannya kalau dilontarkan kepada mereka yang nggak mau sujud kepada Allah, kira-kira apa jawabannya ya? Kira-kira apa itu jawabannya? Mereka yang nggak mau sujud kepada Allah di dunia ini, padahal Allah memerintahkan untuk sujud kepada Allah. Nggak ada yang lebih baik daripada Allah. Iblis tadi punya syubhat, punya alasan, tapi alasannya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memandang dirinya lebih baik daripada Adam. Lah sekarang manusia-manusia yang nggak mau taat kepada Allah, nggak mau sujud kepada Allah, tidak mau mengerjakan sholat dalam rangka untuk tunduk kepada Allah. Kalau Allah bertanya kepadanya tentang apa yang menghalangimu untuk sholat sehingga kau nggak mau sholat, nggak mau sujud, nggak mau ruku kepadaku, kira-kira jawabannya apa? Ada yang sanggup mengatakan aku lebih baik daripada engkau? Kan enggak, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Ini supaya juga didengar oleh saudara-saudara kita yang di luar sana barangkali tidak mengikuti pengajian ini di dalam masjid. Ketahuilah bahwa kau punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala untuk rukuk dan sujud. Kalau kau tidak mengerjakannya, nanti di akhirat ketika seluruh makhluk diseru untuk sujud, kau enggak akan bisa sujud lagi. Kau enggak akan bisa sujud lagi. Buktinya apa? Baca surah Al-Qalam.
Baca surah Al-Qalam. Allah mengatakan, "Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un." Pada hari di mana betis sudah disingkap, kengerian sudah terjadi, manusia sudah dikumpulkan, ya, wa yud'auna ila sujud, dan saat itu manusia diseru untuk sujud, fala yastati'un, maka mereka pun tidak bisa sujud. Kaku punggung mereka, enggak bisa sujud. Fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mereka tertunduk dan wajah mereka dipenuhi dengan kehinaan. Sudah? Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Padahal dulu ketika di dunia mereka dipanggil untuk sujud dalam keadaan aman, damai, tentram, sehat, tapi enggak mau sujud. Itulah keadaan orang-orang yang tidak mau sujud kepada Allah di dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat setelah Allah mengatakan u'budni, beribadahlah kepadaku. Nah, ini menunjukkan tingginya kedudukan salat di antara ibadah-ibadah yang lain. Ya. Jadi salat itu memang dimaksudkan. Kita harus mengerjakan salat sebagaimana yang diperintahkan Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah. Wa awwalu ma yuqda bainan nas fid dima." Hadis sahih. Ya. Perkara yang pertama kali akan diperhitungkan pada seorang hamba daripada amal-amalnya adalah salat. Yang kaitannya hubungannya antara hamba dengan Allah. Sedangkan perkara yang paling pertama kali diperhitungkan antara hamba dengan hamba adalah urusan darah. Urusan darah. Kalau ada yang pernah membunuh atau pernah melukai seseorang, maka urusan darah itu adalah yang pertama kali diperhitungkan Allah dalam urusan antara makhluk dengan makhluk. Kalau urusannya antara hamba dengan Allah, maka yang pertama kali diperhitungkan adalah salat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu." Sesungguhnya perkara yang pertama kali akan diperhitungkan pada diri seorang hamba pada hari kiamat nanti dari amal-amalnya adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya betul, baik, maka beruntunglah dan selamatlah dia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau salatnya rusak, maka rugilah dia, celakalah dia. Fa in intaqasa min fariidatihi syai'un. Apabila salat fardunya yang dia kerjakan mengalami kekurangan, qala Rabb, Allah akan mengatakan, unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in fayukmila biha man taqasa minal fariidah. Lihat, Allah menyuruh malaikatnya untuk melihat amal si hamba yang salatnya terjadi kekurangan tadi. Apakah hambaku ini memiliki salat tatawwu atau ibadah-ibadah tatawwu? Tatawwu itu artinya yang sunnah, bukan yang fardu. Udah? Apakah dia memiliki ibadah-ibadah yang sunnah sehingga dia bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada salat fardunya? Jadi berdasarkan hadis ini, sebahagian ulama berpandangan bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja maka tidak wajib mengqadanya, tapi dia wajib bertaubat kepada Allah dan memperbanyak ibadah salat sunnah. Ya. Sebagian besar ulama memang berpendapat bahwa harus diqadha. Sebagaimana orang kalau meninggalkan puasa harus diqadha. Ya. Nah, begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah." Perjanjian yang memisahkan antara kita dengan mereka, yakni orang-orang kafir, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar.
Maka barang siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah menjadi kafir. Ya. Berkenaan dengan ayat tadi, wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tidur, udah, kemudian luput darinya sebuah salat sampai keluar waktunya, udah, atau lupa dia mengerjakan salat karena saking sibuknya, lupa dia mengerjakan salat sampai lewat waktunya, falyusalliha idza dzakaraha, maka dia harus mengerjakan salat itu bila dia ingat. Mungkin ini baru bagi sebahagian bapak-bapak. Yakni kalau kita kesiangan, misalnya salat subuh kesiangan ini, bangunnya udah jam 7, matahari sudah tinggi, kita belum salat subuh. Sadar nih kita bahwa kita belum sholat, maka saat itu juga kita harus sholat subuh. Ustadz, waktunya kan sudah habis. Waktunya sudah habis bagi orang yang mendapatkan waktu subuh tadi fajar. Tapi bagi orang yang kesiangan, waktu sholat subuhnya adalah saat dia ingat bahwa dia belum sholat subuh. Ya. Kapan saja ingatnya, maka saat itulah dia wajib mengerjakannya. Begitu. Jadi jangan lagi mengatakan, udahlah nggak usah aja kan waktunya sudah habis. Salah itu. Itu salah. Kapan saja kita ingat, kalau kita belum sholat, maka sholatlah. Ya. Udah malam begini misalnya, karena tadi sibuk, lupa kalau kita tadi belum mengerjakan sholat asar. Ingatnya sekarang ini, ya sekarang dikerjakan sholat asar itu. Bagaimana? Ya tetap 4 rakaat. Jadi jangan takut. Memang itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan pula disengaja. Nantilah masih adanya waktu. Nantilah masih adanya waktu. Sampai benar-benar dia lupa dan akhirnya waktunya lewat. Akhirnya dia tidak sah lagi melakukan sholat kalau begitu kondisinya. Ingatnya dia untuk mengerjakan sholat tapi tidak dia kerjakan. Ya, sengaja diundur. Kalau sudah keluar waktunya maka tidak sah sholatnya. Karena salah satu syarat sahnya sholat itu bahwa sholat tersebut dikerjakan pada waktunya. Ya. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha fa inna dzalika waqtuha la waqta laha ghairuhu. Barang siapa yang tidur kemudian meninggalkan sholat atau lupa mengerjakan sholat, maka hendaklah dia mengerjakannya saat dia ingat. Bila dia ingat, maka dia harus mengerjakan sholat. Karena itulah waktu sholat tersebut baginya. Nggak ada waktu lain selain itu. Ya, jadi ini sangat penting untuk diperhatikan bapak-bapak sekalian, untuk diajarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Ya, karena Allah memang merintahkan kita untuk menyuruh keluarga kita mengerjakan sholat. Suruh mereka mengerjakan sholat. Anak yang masih kecil itu masih seperti kayu yang muda. Suruh saja dia sholat, suruh saja. Sampai berbuih mulut kita ini, suruh saja dia sholat. Ya, kadang-kadang perlu dijewer, perlu diingatkan. Anak lalai, ingatkan lagi. Tidak apa-apa. Lelah Ustaz, capek. Kalau nggak mau capek, sana masuk surga. Ya Pak. Ya. Di dunia ini memang kita harus capek, harus lelah. Ya. Suruh saja anak itu mengerjakan sholat. Dan juga kewajiban-kewajiban yang lain. Walaupun kadang anak-anak kita itu nanti ada yang apa istilahnya ya, bahasa Arabnya inat, membangkang. Karena dia sudah punya keasikan tersendiri dengan teman-temannya misalnya. Dia berjanji ada mau main game ini. Kadang dia lupa waktu. Tapi kewajiban kita sebagai orang tua, ingatkan, tanya sudah sholat atau belum nak? Sholatnya di mana nak? Sholat nak, sholat. Ingatkan mereka. Dan diajari juga sholat. Tapi yang lebih afdal itu diajak juga lah sholat. Jangan bapaknya nyuruh tok, tapi bapaknya nggak sholat. Ini banyak, apalagi anak-anak yang masih usia-usia SD.
Usia 4 tahun disuruh ke masjid, ya bikin ribut. Anak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun disuruh ke masjid. Bapaknya kemana? Di rumah, ngopi. Ya salah. Akhirnya anaknya bikin ribut di masjid. Nanti ditegur sama kakek-kakek, sama nazir masjid. Dek, kalau mau ribut di luar saja. Anaknya mengadu ke rumah, ya aku nggak diboleh sholat sama kakek itu. Datang bapaknya ke masjid, gimana hanya kakek ini, anak mau sholat nggak boleh. Udah salah-salah kita jadinya Pak, ya kan? Kacau. Coba kalau si bapak dituntun anaknya ke masjid. Udah? Dipelototin itu anaknya kalau main-main. Pasti anak merasa ada yang mengontrol. Ada yang mengawasi sehingga dia nggak kan main-main. Ini perlu kita tanamkan pada diri anak-anak kita. Supaya lahirlah generasi-generasi yang ngerti tentang kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terutamanya adalah sholat. Dan diajarkanlah sholat itu gimana. Pak, kalau kita mengajarkan sholat kepada anak kita kemudian dia kerjakan, kemudian Allah jadikan dia guru atau dia ajarkan kepada anaknya, ingatlah bahwa gak perlu pun dia mengundang orang satu kampung ngaji baca Quran di rumahnya, sesungguhnya semua kebaikan yang dia lakukan dari sholatnya itu pahalanya mengalir kepada kita. Itu namanya ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kadang sebagian masyarakat kita keliru. Anaknya nggak sholat, dirinya nggak sholat, kemudian berharap Allah mengampuni dosanya, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah dengan mengundang masyarakat tahlilan di rumahnya. Nggak faedah, nggak bermanfaat itu kalau kita sendiri pun tidak sholat. Kita jujur-jujuran aja lah, masyarakat kita ini coba yang tahlilan-tahlilan, yang ngaji, yang wiridan setiap malam Jumat, berapa di antara mereka yang datang ke masjid untuk sholat isya, Pak? Jujur-jujur aja lah kita. Ditambah lagi waktu wiridan itu memotong waktu sholat isya. Ya wes, lebih mengutamakan wiridnya daripada sholatnya. Itu enggak yang terjadi. Itu yang terjadi dan ini harus dikoreksi. Seolah-olah sholat itu tidak lebih penting daripada kumpul-kumpul membaca wirid-wirid itu. Padahal sholat ini hukumnya fardu ain. Lebih buruk lagi, itu seperti menjadi kesepakatan bersama. Udah diam-diam aja. Kalau orang nggak sholat pun kita nggak usah ngomong. Lihatlah Pak, betapa jeleknya kita sebagai hamba Allah bermasyarakat. Iya nggak? Alah Ustaz, nanti kalau dibilangin payah. Jadi kalau semua orang bersikap kayak gitu, payah. Siapa yang mau ngambil peran menasehati satu sama lain? Siapa Pak? Kalau kita diam, Bapak diam, saya diam, kawan diam, ya udah artinya kita mendiamkan kemungkaran. Jelas-jelas itu kemungkaran. Hayya 'alas shalah di masjid. Tapi di sini masih kombur, ngobrol, makan kue, habis itu nanti pulang langsung ke rumah. Sampai rumah nonton ataupun ngopi. Akhirnya enggak sholat. Itu fenomena yang real, enggak hanya di sini, di sana pun juga. Begitu, ya enggak Pak? Demikianlah, semoga apa yang kita dengarkan pada malam ini menjadi faedah yang berguna untuk mengingatkan diri kita sendiri, mengingatkan keluarga kita, mengingatkan masyarakat kita tentang pentingnya mengerjakan sholat.